Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimpuan Blesi Amanda Putri Purba. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai definisi dari lingkungan lahan basah. Lahan basah adalah ekosistem peralihan antara daratan dan perairan yang ditandai dengan kondisi tanah jenuh air, baik secara permanen maupun musiman. Definisi yang sudah saya sebutkan tadi sejalan dengan Konvensi Ramsar pada tahun 1971 di Iran yang menyebutkan bahwa lahan basah sebagai daerah rawa, puyau, lahan gambut atau perairan, baik alami maupun buatan, yang bersifat permanen maupun sementara, dengan air yang tergenang atau mengalir, tawar, puyau, atau asin, termasuk wilayah laut dengan kedalaman kurang dari 6 meter saat surut, yang artinya lahan basah mencakup banyak jenis habitat, yaitu seperti rawa, sungai, danau, pesisir, mangrove, hingga sawah buatan. Perkenalkan, nama saya Nur Maulida Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik lingkungan lahan basah. Lingkungan lahan basah memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari ekosistem lain. Kondisi hidrologisnya ditandai dengan tanah yang selalu atau sering jenuh air, baik secara permanen maupun musiman, dengan sumber air berasal dari sungai, hujan, air tanah, maupun pasang surut laut. Jenis tanahnya disebut tanah hidrik, yaitu tanah yang miskin oksigen akibat genangan air, dan bisa berupa tanah mineral maupun organik seperti gambut. Vegetasi yang tumbuh di lahan basah umumnya adalah tumbuhan hidrofit yang mampu beradaptasi dengan kondisi jenuh air, contohnya mangrove, nipah, teratai, enceng gondok, rumput rawa, dan padi. Lahan basah juga memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi karena menjadi habitat penting bagi ikan, burung air, reptil, amfibi, serangga, hingga mamalia. Sekaligus berfungsi sebagai tempat mencari makan, berkembang biak, dan berlindung satwa liar. Selain itu, lahan basah memiliki fungsi ekologis penting, antara lain menyimpan, menyaring, dan menyalurkan air, mengurangi risiko banjir, abrasi, serta intrusi air laut, dan menyerap karbon, terutama pada ekosistem gambut dan mangrove. Baik, saya Najwa Alia Putri akan menjelaskan mengapa lahan basah penting untuk dipelajari dalam konteks hukum. Alasan yang pertama yaitu wilayah kita Kalimantan, khususnya Banjarmasin, merupakan wilayah lahan basah gambut. Jadi baik untuk kita mengenal mengenai lahan basah, terkhususnya dalam bagian hukum sebagai kita anak hukum. Lahan basah harus dipelajari dalam konteks hukum karena memiliki fungsi vital sebagai penyangga ekosistem, sumber daya alam, dan ruang kehidupan masyarakat. Baik, saya Elvina Damayanti akan memaparkan alasan selanjutnya, yaitu lahan basah ini sendiri sering mendapat konflik dikarenakan lahan basah merupakan ekosistem yang rentan terhadap kerusakan dan juga konflik kepentingan, pencemaran, dan perizinan, atau dapat dikatakan hukum bertujuan sebagai pelindung pengelola untuk melindungi lahan basah yang sering terjadi konflik. Baik, selanjutnya saya, Andina Safania Tasirana, akan memaparkan alasan selanjutnya, yaitu belum ada undang-undang secara khusus atau lex specialis yang mengatur mengenai lahan basah ini. Dan juga Indonesia itu terikat pada Konvensi Ramsar 1971 yang mewajibkan pelestarian lahan basah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imelda Rizkia dengan NIM 2310 2112 20101 akan menjelaskan potensi konflik hukum terhadap lingkungan lahan basah di kampus kita Universitas Lambung Mangkurat. Contohnya adalah pemanfaatan lahan basah untuk ekonomi. Lahan basah di sekitar kampus kita bisa dialihfungsikan untuk tambak atau sawit ataupun perumahan contohnya. Nah, potensi konflik yang akan terjadi adalah antara masyarakat lokal yang bergantung pada rawa kita untuk perikanan dengan kampus, sehingga bisa terjadi penyalahgunaan lahan dan sengketa lahan jika apabila status tanah kampus ternyata tumpang tindih dengan klaimnya masyarakat. Jadi ini berkaitan dengan hukum perdata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Lobanerum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai potensi konflik hukum terkait lahan basah di kampus Universitas Lambung Mangkurat. Yang pertama ada pelanggaran lingkungan, yaitu proses penimbunan lahan basah tanpa kajian yang memadai dapat melanggar undang-undang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dapat memicu gugatan dari pihak yang merasa dirugikan seperti masyarakat di sekitar kampus. Lalu, selanjutnya adalah sengketa masyarakat lokal. Meskipun lahan tersebut milik kampus atau milik universitas, ada kemungkinan masyarakat lokal memiliki hak tradisional atau mengklaim lahan tersebut sebagai area mata pencarian, misalnya untuk pertanian atau perikanan, yang berujung pada sengketa perdata tentang hak milik tanah. Lalu selanjutnya ada gugatan oleh kelompok mahasiswa atau LSM
kelompok mahasiswa pencinta alam atau LSM lingkungan dapat mengajukan gugatan hukum terhadap universitas karena dianggap merusak fungsi ekologis lahan basah yang berfungsi sebagai pengendalian banjir atau berpotensi meningkatkan resiko kebakaran lahan gambut di area kampus. Konflik ini dapat menyoroti tentang hukum yang dapat menyeimbangkan kebutuhan pembangunan terhadap keharusan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, terutama di wilayah kampus seperti Banjarmasin yang sangat bergantung pada ekosistem lahan basah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.